Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitios Eli Nikmaturofiko. Saya dari kelas MBS 1E, NIM 1264052022223, absen 40. Di sini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah studi Quran dan hadis. Hadis yang akan saya bahas di sini adalah mengenai sogok menyogok, yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rohya wal murtasya. Hadis riwayat Abu Daud, yang artinya laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang yang menyogok dan yang disogok. Sogok menyogok bila dihubungkan dengan ilmu politik dan ilmu hukum sangat berkaitan. Suap dalam hukum pidana Islam disebut dengan rishwah. Rishwah atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas, atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut. Ketentuan tindak pidana suap di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perubahan tersebut meliputi unsur-unsur tindak pidana, ketentuan perluasan mengenai alat bukti yang sah, pengaturan tentang hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Juga mengatur tentang sanksi maksimum pidana penjara dan denda bagi pelaku korupsi suap yang nilainya kecil. Tindak pidana suap merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara. Asal dari larangan menunjukkan keharaman yang dikenal hukuman sebagai balasan bagi pelakunya. Contoh kasus suap yang sering kita temui yaitu seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang memberikan suap. Bila dihubungkan dengan dunia politik, kasus suap sering kita temui yaitu di berbagai pemilihan umum di mana calon pejabat memberikan suap kepada masyarakat agar bisa memilihnya. Tetapi, dalam kasus tersebut tidak pernah dituntut di pengadilan, bahkan dianggap sesuatu yang wajar. Padahal dalam jangka panjang akan mengakibatkan merusak mental suatu bangsa. Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindakan pidana. Karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal pokok, yaitu bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana suap dalam bidang politik dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan akan datang. Dalam dunia Islam, rishwah atau yang disebut suap tetap haram, walaupun menggunakan istilah hadiah, hibah, atau tanda terima kasih dan lain sebagaimana hadis di atas. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta gulul atau korupsi yang hukumnya tidak halal, meskipun itu atas nama hadiah dan tanda terima kasih. Akan tetapi, dalam konteks dan perspektif syariat Islam, bukan merupakan hadiah, tetapi dikategorikan sebagai rishwah atau hibu rishwah, yaitu semi suap, atau juga rishwah masturoh, yaitu suap terselubung dan sebagainya. Para ulama berpendapat bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak halal atau seperti rishwah, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya jika pemiliknya diketahui, atau kepada ahli warisnya jika pemiliknya sudah meninggal.
Jika pemiliknya tidak diketahui, maka harus dikembalikan kepada Baitul Mal atau dikembalikan kepada negara jika itu dari uang negara, dalam hal ini adalah uang rakyat, atau digunakan untuk kepentingan umum. Sebagai seorang muslim yang baik dan soleh, harus berusaha untuk menjauhkan diri dari harta yang haram, tidak menerima dan tidak memakannya. Jika terpaksa dan telah menerimanya, serta tidak dapat mengelak darinya, maka hendaklah harta tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya, khususnya terkait dengan kebutuhan makanan. Namun, sebaiknya digunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan sarana umum.